dengan akibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Inkasu pengambilan DVR CCTV dari pos security Komplek Polri Duren 3 adalah perintah jabatan yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa, yang mana perintah tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan terdakwa sebagai karopaminal. Lagi pula, DVR CCTV dari pos security Komplek Polri Duren 3 adalah output atau hasil rekaman yang tersimpan dari suatu DVR. Harus dipandang sebagai hasil rekaman yang menjadi domain Undang-Undang Hak Cipta, bukan informasi elektronik, apalagi dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE. 6. Bahwa adapun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban akibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya adalah: 1. Pihak yang memberikan perintah penghapusan data atau rekaman di dalam DVR dari pos security Komplek Polri Duren 3 yang berisi diantaranya Nofriansa Yosua Huta Barat masih hidup, di mana menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB adalah saksi Ferdi Sambo kepada saksi Arif Rahman Arifin tanpa terdakwa mengetahui dan menghendaki perintah tersebut. 2. Pihak yang menghapus data atau rekaman di dalam DVR dari pos security Komplek Polri Duren 3 yang berisi diantaranya Nofriansa Yosua Huta Barat masih hidup di menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB, baik di dalam flash disk maupun laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo dengan cara diformat adalah saksi Baikuni Wibowo atas perintah dari saksi Arif Rahman Arifin. 3. Pihak yang menghancurkan laptop Microsoft Surface sebagai perangkat untuk menyimpan data atau rekaman di dalam DVR dari pos security Komplek Polri Duren 3 yang berisi diantaranya Nofriansi Yosua Huta Barat masih hidup di menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan memindahkan data atau rekaman dimaksud ke dalam flash disk adalah saksi Arif Rahman Arifin atas inisiatif saksi Arif Rahman Arifin. 7. Bahwa sehubungan dengan dakwaan ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP, terdakwa adalah seorang yang dikategorikan sebagai aktor psikus selaku penerima perintah dari atasannya, yaitu saksi Ferdi Sambo, selaku aktor intelektualis. Akibat hukumnya terdakwa dikualifikasikan sebagai aktor psikus dan manus ministra yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 dan 2 KUHP. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Bahwa oleh karena itu patut dan adil serta beralasan hukum, terdakwa harus dibebaskan atau vrijspraak atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau ontslag van alle rechtsverschillingen, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Bahwa karena terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 191 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan.